Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Gumilang. Saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat untuk memenuhi UAS tentang rancang bangun sistem informasi berbasis web. Eh, Pembahasan materinya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, terus kesimpulan. Pendahuluan. Saat ini beberapa toko di tempat saya masih menggunakan sistem penjualan secara manual dan sangat sederhana. Jadi si pembeli harus datang langsung ke toko sehingga banyak konsumen yang merasa tidak efektif dan efisien apabila akan berbelanja ke toko karena banyak terkendala jarak dan waktu. Toko ini juga belum mempunyai sarana promosi yang memadai sehingga masih mengandalkan promosi lewat mulut ke mulut dan pemasangan spanduk di depan toko. Hal ini menjadikan beberapa toko kurang dikenal sehingga memperkecil peluang untuk mendapatkan konsumen dari berbagai daerah yang sebenarnya sangat potensial. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dibangun sistem pengolahan data dan penjualan berbasis web e-commerce pada beberapa toko dengan harapan dapat membantu kinerja dan memperluas jaringan perusahaan sekaligus mempermudah dan memperbanyak promosi perusahaan melalui internet sehingga bisa meningkatkan minat pembeli yang pada akhirnya meningkatkan pendapat perusahaan. Terus metode metode penelitiannya ada peneliti mendapatkan data sebagai objek, penulisan digunakan metode sebagai berikut. Jadi yang ke satu ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, yaitu pencarian data dengan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap sistem berjalan pada toko, khususnya pada sistem pendataan barang, proses transaksi, dan promosi. Terus ada wawancara, jadi wawancara itu melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang secara langsung menangani sistem penjualan, yaitu pemilik toko. Jadi kita teh harus mewawancari yang punya toko, administrasi toko, kasir toko, dan pelayan toko. Informasi yang didapat dari metode ini berupa keterangan-keterangan mengenai prosedur sistem berjalan. Terus ada studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat dari buku yang didapat semasa kuliah dan melalui buku cetak, jurnal ilmiah, dan situs internet. Kemudian yang kedua ada model pengembangan sistem. Jadi analisa kebutuhan sistem dalam membangun e-commerce yang sebelumnya dokumen masukannya hanya berupa kertas bond dan dokumen keluaran hanya laporan penjualan. Maka interface yang diperlukan untuk mendukung software dalam proses komputerisasi yang akan disediakan adalah tampilan halaman home, login, produk, detail produk, pendaftaran pelanggan, keranjang belanja, terus testimonial dan profile. Desain, perancangan desain setelah menganalisa kebutuhan software yang diperlukan sebagai berikut. Jadi yang satu ada rancangan database menggunakan entity relationship diagram untuk menggambarkan tabel-tabel yang ada di program beserta relasi dan tipe datanya. Pemodelan konsep piranti lunak dengan Unified Modeling Language. Terus yang kedua ada software arsitektur dengan menggunakan pemrograman terstruktur. Tahap ini menggambarkan komponen diagram dan development diagram. Terus ada code generation, jadi bahasa pemrograman untuk membuat website e-commerce pada toko ini adalah bahasa pemrograman terstruktur dengan menggunakan PHP, text editor Adobe Dreamweaver CS6. Terus ada testing. Black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang digunakan.
Perancang uji memilih input yang valid dan tidak valid menentukan output yang benar. Metode uji coba black box memfokuskan pada keperluan fungsional dari software. Karena itu, uji coba black box memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Terus ada support fase perawatan terhadap sistem yang telah dikembangkan dan diimplementasikan setelah software diberikan kepada pelanggan. Maka kedepannya akan selalu diupdate sehingga data-data maupun perintah-perintah akan selalu mengikuti perkembangan dari bisnis online yang diinginkan. Proses perawatan terus dilakukan secara berkala baik dari sistem maupun terhadap perbaikan sistem. Apabila terjadi kendala dalam operasionalnya akibat dari masalah teknis maupun non-teknis yang tidak terindikasi dalam proses pengembangan sistem, memelihara sistem adalah cara terbaik untuk menjaga efisiensi sistem yang sudah ada. Pemeriksaan setiap awal dan akhir bulan serta backup data akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi hasil dan diskusinya, desain antarmuka pengguna yang user friendly dan responsif. Kedua, fitur-fitur seperti pencarian produk, ranjang belanja, manajemen inventaris, dan proses pembayaran yang mudah. Yang keempat, sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif pelanggan. Yang kelima, integrasi dengan sistem pembayaran online seperti PayPal, Dana, atau kredit. Dalam diskusi tentang rancang bangun sistem informasi penjualan berbasis web, beberapa poin yang penting untuk dibahas antara lain, eh, satu, persyaratan bisnis. Jadi, apa tujuan utama dari sistem ini, siapa yang menggunakannya, apa fitur-fitur yang dibutuhkan. Terus kedua, desain antar muka pengguna, bagaimana tata letak dan desain yang optimal untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Ketiga, arsitektur sistem. Bagaimana infrastruktur sistem akan dirancang, apakah akan menggunakan arsitektur client server atau cloud-based. Keamanan. Bagaimana cara melindungi data pelanggan dan transaksi dari serangan cyber. Terus pengujiannya, bagaimana menjamin kualitas sistem sebelum diluncurkan, apakah ada proses pengujian yang baik. Terus yang keenam, pemeliharaan dan update. Bagaimana sistem akan dipelihara dan diperbarui ke depannya. Terus kesimpulan. Satu, sistem informasi penjualan online mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Jadi kalau mager bisa lewat online. Terus kedua, sistem informasi penjualan online menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mempromosikan produk secara cepat, murah dengan jangkauan pasarnya yang luas, hampir tak terbatas, bisa di mana saja. Tiga, sistem informasi penjualan online memudahkan penjual dan pembeli saling memberikan dan menerima informasi produk-produk baru secara cepat dan up to date. Empat, dengan tersedianya website, sistem informasi penjualan, maka antara penjual dan pembeli dapat dengan cepat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Kelima, sistem informasi penjualan online memudahkan perusahaan dalam mengelola produk, pelanggan, serta laporan-laporan hingga selalu terkontrol. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, Gepira Rizky Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givira Rizky Aulia. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dari tadinya berbentuk jurnal menjadi sebuah PowerPoint, dan presentasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi, ujian akhir semester saya. Boleh dilanjutkan ya, untuk judul yang saya mengambil judul penggunaan Face ID untuk sistem keamanan pada Android. Nah, untuk pendahuluannya ini, penelitian ini juga fokus pada implementasi teknologi Face ID sebagai solusi keamanan alternatif untuk sistem Android. Permasalahannya juga meliputi pada fungsi Face ID terganggu karena teknis yang menyulitkan, pengguna untuk membuka perangkat, pengenalan wajah tidak akurat karena pencahayaan, terbatasnya fitur Face ID karena tidak semua smartphone mendukung fitur ini. Kedua, pengembangan algoritma pengenalan wajah dan efisien dan akurat. Implementasi enkripsi end-to-end untuk melindungi data biometrik, uji coba pada beberapa perangkat Android, analisis perbandingan metode keamanan yang ada. Lalu tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengukur performa keamanan Face ID untuk melindungi perangkat, lalu supaya kepuasan pengguna dengan fitur Face ID, menyimpan privasi data, deteksi keterbatasan juga Face ID. Nah, dan untuk penelitian ini juga didasarkan dengan beberapa konsep dan teori kunci termasuk biometrik, algoritma pengenalan wajah, keamanan sistem pada Android, kriptografi, dan perlindungan data, faktor manusia, standar keamanan biometrik. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada metode yang dipakai. Untuk metode ini sendiri, saya memakai pendekatan kuantif yang merupakan kelompok kontrol tanpa Face ID dan kelompok eksperimen dengan Face ID. Nah, untuk populasinya sendiri mencakup pengguna Android aktif dengan estimasi jumlah 3 orang dengan kriteria usia 20 sampai 24 tahun. Untuk tekniknya sendiri, pengumpulan data dan pengembangan instrumen, partisipan memakai perangkat Android dengan dan tanpa Face ID selama periode tertentu. Wawancara pengalaman sebelum dan sesudah memakai Face ID. Dan untuk selanjutnya, instrumen penelitian melalui perangkat Android yang mendukung fitur Face ID, misalnya HP Redmi, Oppo, dan Vivo. Teknik analisis data juga membandingkan keamanan sebelum dan sesudah memakai Face ID, membandingkan perbedaan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, di sini saya implementasikan Face ID-nya pada sistem keamanan Android, dan hasilnya juga menunjukkan jika 95% merasa aman saat menggunakan fitur Face ID dibandingkan metode tradisional seperti PIN. Nah, untuk tabel satunya sendiri, nanti saya akan tampilkan untuk tabel grafiknya di slide berikutnya. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu untuk tabel satunya, itu perbandingan tingkat keamanan metode autentikasi. Untuk tabel satunya sendiri juga, ini tuh memiliki tingkat keamanan tertinggi 9,2 dari 10. Face ID juga menawarkan akses tertinggi dengan rata-rata waktu 1,5 detik untuk membuka perangkat. Nah, untuk grafiknya sendiri ini, akurasi Face ID dengan berbagai kondisi. Untuk mengilustrasikan, walaupun akurasinya Face ID menurun, dalam akurasinya juga tidak begitu buruk dan masih bisa diandalkan. Next. Nah, ini untuk tabelnya sendiri, tabel dari tingkat keamanan tadi. Nah, jadi buat metode autentikasinya, untuk tingkat keamanannya itu 6,5 dari 1/10, dan untuk kecepatan aksesnya sendiri 3,2 detik. Dan untuk Face ID, di sini tingkat keamanannya dari 10 itu 9,2, dan kecepatan aksesnya sendiri 1,5 detik. Di sini juga terlihat lebih jelas jika penggunaan Face ID itu mempersingkat waktu, dan sedangkan, keamanan menggunakan PIN itu terlalu kuno dan juga terlalu memakan waktu. Next. Nah, ini untuk grafik dari si akurasi Face ID-nya sendiri dengan berbagai kondisi. Untuk user 1 ini saya gambarkan sebagai HP Redmi, user 2 HP Oppo, dan user 3 HP Vivo. Semua pada pencahayaan di atas 50% itu rata-rata, bagus untuk Face ID-nya, sedangkan pencahayaan pada 25% itu rata-rata si, fitur Face ID-nya itu kurang berfungsi. Next.
Nah, untuk pembahasannya sendiri, jadi untuk keamanan privasi Face ID ini juga sulit untuk dimanipulasi memakai foto atau video. Ini juga menunjukkan efektivitas teknologi pengenalan wajah 3D yang diimplementasikan. Nah, untuk hasil penelitiannya juga penting bagi keamanan perangkat mobile. Dan berdasarkan temuan ini, direkomendasikan juga untuk pengembangan lebih lanjut teknologi Face ID untuk akurasi dalam pencahayaan rendah. Face ID juga sebagai standar keamanan Android, edukasi untuk keamanan Face ID secara maksimal. Dan selanjutnya juga untuk penelitian ini menegaskan jika Face ID ini juga merupakan langkah maju yang signifikan dalam keamanan Android. Walaupun belum sempurna dan masih ada kekurangan, tapi manfaat dan kelebihannya juga jauh daripada kelemahannya. Salah satu beberapa foto sampel yang saya abadikan pada penggunaan Face ID pada Android. Nah, ini untuk gambar pertama di sebelah kiri bagian bawah ini tuh pada HP Redmi dan yang di bagian tengah itu HP Oppo, lalu di yang terakhir yang paling atas itu pada merek HP Vivo. Dan ketiga merek HP ini juga memiliki kecepatannya masing-masing. Namun untuk rata-rata kecepatannya ada di 1,5 detik. Next. Nah, ini buat, sampel audiens yang mengikuti yang menjadi, pe pendukung untuk metode penelitian saya ini tuh ada di laki-laki yang berumur 23 tahun dan untuk perempuannya itu di umur 20 sampai 23 tahun. Nah, untuk kutipannya sendiri ini saya ambil beberapa kutipan. Jadi untuk pengembangan teknologinya sendiri ini identifikasinya sudah diterapkan pada macam-macam perangkat, salah satunya pada smartphone. Kebanyakan dari pengembangan identifikasi berbasis Android masih menggunakan teknologi penyimpan pada perangkat itu sendiri. Ini pada, jurnal Widya Kumara et al. 2017 dan untuk, kutipan selanjutnya itu ada pengolahan citra adalah setiap bentuk pengolahan sinyal di mana input adalah gambar seperti foto atau video, sedangkan output dari pengolahan gambar dapat berupa gambar atau sejumlah karakteristik atau parameter yang berkaitan dengan gambar. Ini ada pada jurnal Dwi 2018. Pengguna juga harus memiliki kontrol penuh atas mekanisme yang digunakan untuk menjamin privasi mereka. Pengguna harus dapat memilih untuk membagikan atau tidak pada data mereka dan harus dapat memutuskan untuk tujuan apa informasi tersebut digunakan. Jurnal Meutia 2015. Dibutuhkan juga sistem keamanan yang dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada saat ini untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya. Jurnal Purwanto 2015. Next. Nah, untuk kesimpulannya ini bisa disimpulkan dengan beberapa poin, yaitu ringkasan singkat tentang efektivitas Face ID sebagai metode autentikasi pada sistem Android, kelebihan Face ID dibandingkan dengan model keamanan lainnya, potensi pengembangan teknologi Face ID di masa depan, kelayakan Face ID sebagai sistem keamanan Android. Nah, untuk sarannya sendiri, diutamakan untuk produsen perangkat Android untuk terus meningkatkan teknologi Face ID agar lebih akurat dan aman. Dan sebaiknya ada keamanan tambahan seperti PIN untuk lapisan keamanan ekstra. Dan perlu dikembangkan juga model teoritis yang lebih komprehensif pada faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan Face ID. Next. Sekian presentasi yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga eh, presentasi ini cukup dan bisa memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester saya. Terima kasih.